أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا رحمن أستغفر الله العظيم يا رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dirahmati Allah azza wa jalla, kita lanjut dulu. Apa kata Imam Hatim dalam maqalah beliau? Ma min sibahin illa wa yaqulu syaitan li ma ta'kul wa ma talbis wa aina taskun. Ya. Tidaklah di waktu subuh kecuali syaitan berkata kepada dirinya. Ini tidak secara taken for granted, ya, hitam putih kita menerima makna secara lahiri tekstual. Apa syaitan bicara langsung? Bisa saja komunikasi hati, yang biasanya hati itu kan menjadi tempat terminal pertempuran antara syaitan dan malaikah. Hati kotor, hati bersih, ya, itu bertempur hebat di hati kita, ya. Seakan-akan mungkin, ya, hati yang dibisiki oleh syaitan mengatakan, nah ini asyaitanu li, ya, ma ta'kul, kamu mau makan apa, ya, wa ma talbis, kamu mau mengenakan pakaian apa, wa aina taskun, dan engkau tinggal hendak di mana, ya. Makna yang lain boleh jadi bukan itu, tapi memang syaitan. Kita menafsirkan sebuah cerita hikayah sebagai bahasa cerita sufi, ya, hikayatus tasawuf adalah lumrah. Jika memang syaitan menjelma, walaupun bukan wujud yang sebenarnya, tapi dia benar-benar terjadi. Sebagaimana kita dengar cerita dari para guru-guru kita, bagaimana Syekh Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan semuanya para wali-wali, ya, terlibat dalam dialog-dialog imajiner dengan syaitan, dengan malaikat dan yang lainnya, ya. Taruhlah ini adalah benar, syaitan datang kepada, ya, Imam Hatim. Hai Hatim, kamu makan apa? Hai Hatim, kamu mengenakan baju apa? Hai Hatim, engkau tinggal di mana? Hatim mengatakan, apa aqulu, maka aku berkata lahu kepada syaitan itu, ya, aqulu al-maut, aqulum al-maut, aku makan kematian. Wa albisu al-kafana, aku mengenakan pakaian kapan. Wa askunu al-qabra, dan aku tinggal di kuburan. Fayahrubu minni, lalu syaitan pun lari terkencing-kencing dari diriku. Ini dalam tentu maknanya, tidak secara eksetoris tapi masa esoterik. Kita mengatakan bahwa makan kematian berarti memang kalau dikatakan makan sesuatu yang primer, sesuatu yang sangat fundamental, asasiyah, dasar, ya, kebutuhan pokok, bagi dia kebutuhan pokoknya adalah mengingat-ingat kematian. Aqyasun nas, siapa? Siapa manusia yang paling hebat? Siapa manusia yang paling cerdas? Aktsaruhum dzikral maut, adalah ia yang banyak mengingat kematian. Orang kalau sudah banyak ingat kematian, dia lebih terjaga. Inginnya adalah istiqamah. Dan ini berat bagi syaitan. Berat ini bagi syaitan. Ngadepin orang yang sudah orientasinya hanya bagaimana kematiannya dalam keadaan indah, husnul khatimah, dia terbirit-birit. Wah, ini bukan kelas saya. Nanti turun setan-setan di dengkot yang lainnya. Ya. Apa yang dikatakan? Apa yang kau kenakan? Dikatakan apa? Wa albisu al-kafan. Berarti dia seakan-akan menyiapkan dirinya. Ya, kalau kita dapat cerita dari murabi beliau,
malam menjelang tidur beliau sudah gelar sejadah untuk sholat malam. Ini bagi saya pelajaran hebat dari beliau ya. Sebelum tidur beliau sudah gelar sejadah untuk tahajud. Berarti Allah sudah mencatatkan tuh, memang ada niat untuk bangun. Menyiapkan niat itu persoalan tersendiri. Innamal a'malu binniyah, itu betul-betul bukan hanya mengkertekan hati, tapi memang betul dilakukan sesuatu. Niatnya itu dibarengi dengan sesuatu. Bukankah dalam rukun sholat saja ada yang namanya niat? Muqaranah bi fi'lihi ya. Dibarengin ketika hatinya mengucapkan ya, mengkertekan, melintaskan, kita pun melakukan Allahu Akbar, bisa. Itu baru niat yang benar. Kalau hanya niatnya saja enggak, nanti malam saya bangun deh, tapi nggak ngelakuin sesuatu, digelar sejadah. Bahkan apa yang kita dapatin cerita dari beliau, beliau taruh kain kapan di depannya, sholat di depan ada kain kapan. Itu kan bahasa muhasabah hebat buat kita. Ya Rab, ini kita kenakan pakaian masih seperti ini, nanti kita akan seperti itu. Kita hanya 2 lembar loh, kita hanya mengenakan pakaian itu, tak berjahit, kita akan dibungkus, tidak ada aksesoris yang lain, benar-benar polos dengan kainnya ya, dengan warnanya, menghadap Allah dengan putih. Ya Allah, bagaimana tidak setan ingin lari segera ya dari Imam Hatim ketika dikatakan al-bisul kafan, aku kenakan pakaian kafan. Bagi kita yang menangkap dengan bisyarah ketika murabi ya dimandiin, dikapani ya, wajahnya kok kayak orang sedang siap gitu ya, liqaullah gitu, seakan-akan mengatakan sebelumnya liqaullah ya, ingin segera berjumpa dengan Allah, kelihatan wajahnya gitu ya. Kita lihat yang video beliau itu kayak kan siap ngadep Allah gitu. Gimana sih wajah kita yang ingin ketemu dengan seseorang yang kita rindukan, yang kita cintai? Kan wajah, gestur kita kan juga beda, pembawaan kita juga lebih beda. Seperti itulah seharusnya kita. Kalau bahasa Banda kita himbung apa istilahnya, seneng gitu. Ya Allah, senang nanti malam saya mau ketemu lagi dengan Allah, mau ngadep lagi dengan Allah, mau nangis lagi di depan Allah, mau sholat lagi di depan Allah, tersungkur lama di sajadah ngadep Allah, terus itu gitu. Jadi pikirin itu. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Imam Hatim mengatakan wa aina taskun askunu al-qabra ya. Aku akan tinggal nanti di kuburan. Masya Allah ya. Ternyata menjadi pengingat, tazkirah yang luar biasa ya. Kalau dikatakan kafa bil mauti al mawa'id ya, cukuplah kematian dengan segala sesuatu yang mengitarinya sebagai nasihat paling berharga kepada kita. Ini kita ngomong kayak begini ya, mungkin pada saat ini saja kita dengar, keluar mah sudah hilang kadang ya. Tapi kalau sudah dengan kematian, berat kita ngadep langsung loh. Ini pelajaran hebat, ini amali ilmul hal. Kalau sekarang kita menyolatkan seseorang si fulan, besok boleh jadi kita akan disolatkan, kan gitu maknanya. Kita hanya sedang mengantri jadwal ya keberangkatan kita nanti, kepulangan kita nanti. Kita semua sedang mengantri jadwal panggilan. Akhirnya kita semua akan bersama ya, sebagaimana semua sudah berpulang ke hadirat Allah Azza wa Jalla, kita pun akan ngikut ya, kan seperti itu. Allahu Akbar. Baik, kata Imam rahmatullah Azza wa Jalla, lanjut wal maqalatur rabi'ah wal 20. Berikutnya maqalah yang ke-24, man kharaja min dhullil ma'siyah. Ini ali Nabi Muhammad SAW, ini hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang keluar min dhullil ma'siyati, dari kehinaan maksiat, ila izzit ta'ah, menuju kemuliaan taat. Nabi Muhammad SAW adalah pasti benar setiap sabdanya, menasihati pagi ini kepada kita. Siapa yang keluar dari kebiasaan kita dengan maksiat-maksiat yang sebenarnya menghinakan kita. Wajah kita hina ini kan karena maksiat, karena bangunan dosa, maksiatan kita di depan Allah Azza wa Jalla ya. Lalu kita tinggalkan, hijrah menuju izzut ta'ah, kemuliaan taat. Orang yang taat itu pasti dimuliakan. Orang dengan taat itu pasti akan ada haibah, ada kekuatan, ada kehormatan, hebat gitu. Hebat itu bahasa Arab ya, haibah. Ada kewibawaan, wibawanya akan lahir
kemuliaannya akan hadir ketika dengan taat itu. Ini akan didapatkan. Rasul Muhammad SAW bersabda, ya, agnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi ashiratin. 3, yang didapatkan siapa yang hijrah dari kemaksiatan menuju taat, dia akan Allah kayakan meski tidak harus banyak harta, tidak harus melalui prosesi ekonomi. Proses ekonomi konvensional mengatakan dia bekerja, dia keluar, dia nyangkut di perusahaan, dia bekerja di dinas yang mana, pulang akhir bulan dia dapat uang. Itu kan makna, ya, makna pekerjaan, ma'isyah dalam konsep kita. Allah janji siapa yang meninggalkan semua bentuk kemaksiatan menuju bentuk aneka ketaatan, dia akan Allah kayakan meski tidak harus banyak harta. Ujug-ujug ada yang ngasih, Ustadz kok basah-basahan, ya, saya waktu itu dipanggil ketemu dengan seseorang, seorang jamaah untuk sebuah keperluan. Saya menembus, ya, rintik hujan dengan motor. Jauh padahal saya tinggal di Citayam, pertemuannya di Lenteng Agung, ya, di Tanjung Barat. Beliau-beliau, ya, ayahanda bunda ini kaget, lah Ustadz kok pakai motor basah, ya, mobil Ustadz mana? Nanyakan mobil saya mana, ya. Beliau tahu saya baru beberapa bulan yang lalu, ya, 6 bulan yang lalu lah sebelumnya, saya baru dari showroom, ya, saya baru ngambil mobil, ya. Tapi tiba-tiba kemudian saya datang dengan motor. Ya, saya ceritakan, saya, ya, pengen naik motor bunda biar cepet. Dia nggak percaya, beliau dikejar, Ustadz kemana mobilnya? Mau tidak mau karena dikejar saya bercerita, ya bunda, 3 pekan yang lalu saya sudah memastikan, ya, saya sudah memutuskan dengan keluarga saya ingin melepas mobil, ya. Apa dengan mobil yang saya lakukan? Hanya adalah, ya, ternyata kan boleh ngedit, ya, kebanggaan semu, prestis semu. Kalau semuanya serba kredit, ngutang, ya, bahasanya keren, ya. Dari showroom kita dapat bulanan cuma sekian, tapi ujung-ujungnya adalah, ini angka apa nih yang lebih marginnya? Intinya saya katakan saya jual mobil karena saya tidak mau ada bulanan kredit leasing itu. Itulah intinya, ya. Ustadz, mobil dijual. Iya bunda, saya juga ngambil rumah karena saya niat untuk melunasi rumah. Saya lepas mobil, saya tidak ingin diikat dengan riba bank kredit itu. Begitulah akhirnya saya cerita sama beliau. Di ujung cerita selesai dengan beliau punya keperluan, Ustadz kalau boleh berkenan, Ustadz ikut dengan kami, ya. Ustadz naik motor, ikut di belakang. Kemana bunda? Di Margonda ada showroom, ya, Toyota, ada 3 mobil saya, silakan Ustadz pilih mobil yang mana Ustadz bawa. Allahu Akbar, nangis saya. Sambil naik motor saya nangis, ya Allah, benarnya man kharaja min dzulil ma'asiyah, ya, ila izzit ta'ah, siapa yang keluar dari maksiat dan menuju taat, agnahullahu ta'ala min ghairi malin, dia akan berikan meski tidak harus punya harta. Allah Akbar, cash oleh Allah. Jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita mempersempit kemahaluasan Allah Azza wa Jalla dengan maha rahman rahimnya. Jangan katakan Allah tidak sanggup melakukan perbuatannya, padahal Allah tidak pernah dibatasi dengan kemahakuasaannya. Tak terbatas, unlimited Allah itu. Allah ingin melihat bagaimana perjuangan kita, mujahadah kita. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ini kalimat tegas dalam Al-Qur'an surat An-Najm 41, 42, 43, ya. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali atas usahanya, ya. Dia menangis malam-malam, merintih di depan Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan ia dari bahaya riba.
Dia istiqamah melakukannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami kau yang akan mengurus, kami kau yang akan menyelesaikan urusan dunia akhiratmu. Antum muqinuna bil ijabah. Kita yakin doa kita didengar. Kita yakin atas apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Tsumma yujzahul jazaa'al afa, dengan balasan yang sempurna, yang gak terpikirkan oleh kita. Karena memang Allah melampaui semua pikiran-pikiran manusia. Allah selalu di atas pikiran-pikiran kita. Jangan pernah sedikit pun kita membersihkan lintasan dhanni yang lintasan pikiran yang kotor kepada Allah. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya nggak mungkin. Selalulah kita bihusnil dhan, dengan berbaik sangka. Ana inda dhanni bi wa ana ma'aka idza da'utani wa harakat syafatah. Aku ini kan ikut dengan persangkaan hambaku tentang aku. Selalu berprasangka baik, dan kitanya mujahadah dengan istiqamah. Tinggal nunggu waktu. Kejutan itu ada. Ya Allah, malam 27 kita zikir di sini. Lailatul Qadar. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, Engkau tahu bagaimana keadaan hamba. Lahir batin hamba dalam tatapan-Mu ya Allah. Mungkin lisan-lisan ini sangat kaku, ya, gagap merangkaikan kata doa, tapi Engkau tahu apa yang tersembunyi di lintas pikiran hamba ya Allah. Tanggal 27 kan berarti 3 hari lagi Lebaran. Tukang di rumah yatim kami, entar bagaimana bisa balik apa tidak ya. Nangis ya Allah. Malamnya kita Lailatul Qadar, kita doa bareng bersama, ya Rabb, kita merintih lagi ya. Selesai duha ada seseorang datang, Ustadz izin mau datang ke Ustadz, saya mau menemani seseorang. Saya nggak kenal siapa orang itu. Waktu duha saya temuin beliau di belakang rumah. Ya, tiba-tiba beliau mengatakan, Ustadz, ya entah bagaimana ceritanya saya pengen datang ke tempat Ustadz. Ya, kebetulan sama dengan tetangga saya. Ya, kita ngobrol subuh itu bagaimana ya amal-amal yang bagaimana lah mereka bercerita tentang mereka gitu ya. Dan kenapa tertambatnya keingin ke Citayam ke rumah saya. Di akhir cerita beliau bilang, Ustadz minta nomor rekeningnya. Boleh izin kita foto-foto dulu ke rumah yatim Ustadz. Ajak saya foto-foto di rumah yatim ya. Insyaallah nanti saya sedikit bantu Ustadz ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya berbaik sangka dengan Allah. Saya mencatatkan lagi mau begitu bi husnil dhanni. Ketika dalam momen-momen kayak begitu kita perhebat tuh baik sangka kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar Allah menangkap truk ya. Istri sempat pikir, ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisalah buat ngongkosin tukang pulang dan nanti balikin lagi tukang ke Citayam ya, hitungan sekian puluh juta. Jam 1 selesai sholat saya buka handphone, Ustadz mohon diterima ya, masuk 100 juta. Allahu Akbar. Diterima, bagaimana bisa terjadi? Pikiran kita mungkin 1 juta, 10 juta, 100 juta masuk. Saya cari-cari apa nama beliau ya. Ya Allah, beliau mantan Kapolres, beliau gini nih. Kok kenal dengan saya? Bagaimana bisa mengenalkan ke saya? Al arwah junudum mujannalah. Itulah kata kuncinya. Orang kalau sudah pengen benar-benar istiqamah menikmati ketaatannya ke depan Allah, akan ada cara dari Allah hati itu dikoneksikan. Kayak puzzle gitu. Allah sedang memajel kehidupan kita. Truk sini, truk sini, truk sini, truk sini. Akhirnya apa? Indah kan? Kalau sudah semua ngetrap semua, amazing. Allah is the best. Memang Allah luar biasa. Amazing Allah itu. Ya. Allah tuh luar biasa ya. Maha baiknya Allah. Makanya dikatakan ya, selalu Allah itu lebih dominan rahmatnya ketimbang marahnya. Ya. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Kan jelas dengan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya. Hadis qudsi, selalu aku dahulukan rahmatku ketimbang murkaku. Sebenarnya dengan semua maksiat dan dosa yang kita lakukan, Allah itu sudah pantas marah kepada kita. Sudah pantas marah dengan kita. Aib-aib kita masih ditutup rapat oleh Allah. Padahal dengan jelas-jelasnya di dalam tatapan Allah kita berbuat maksiat. Kita buka situs-situs yang kotor. Kita kotori mata kita.
ngomong karena kita nggak teratur, omongan kasar kita keluarkan, Allah masih tutup rapi. Kenapa? Apa? Karena Allah mendominankan rahmatnya ketimbang marahnya. Itulah keunggulan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu sudah dihancurkan kita, sudah dihabisi kita. Uhud gunung akan aku lemparkan buat penduduk Taif. Nabi melarang, tidak. Biar ada kesempatan untuk kita berbuat baik dan memperbaiki lagi. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi akan mengatakan, ya sudahlah, Rasul juga paham kita bukan sosok yang bersih selalu, kita akan nyenggol kepada yang hitam, tapi segeralah gantilah semua bentuk keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Itulah taubatan nasuha. As-sa'adah ba'da taubah, karena demi Allah nggak akan ada bahagia kecuali dia telah melewati pintu taubat. Sudah ya sudah. Makanya alla takhafu wa la tahzanu. Atas semua yang sudah terjadi ya sudah. Jangan engkau sedihkan apapun yang sudah terjadi. Yang sudah ya sudah. Makanya sudah itu kholas dalam bahasa Arabnya. Seakar kata dengan kata kholas apa? Ikhlas. Kholusa atau kholiso atau kholaso, ikhlason kholison. Dia menyudahi semua kebaikannya, cukup Allah yang akan mengapresiasinya. Dia bermain senyap dengan semua kebaikannya, ya, biar Allah yang akan memberikan tanggapannya. Orang mungkin nggak mengapresiasi kebaikan kita, ya. Atas kebaikan kita lakukanlah kebaikan itu, ya. Ya sudah, itulah ikhlas, mengikhlaskan semuanya. Baik, terakhir kita 5 menit lagi, kata Ustaz Diki, ya. Ini lebih masih melanjut, indah banget kalimatnya. Wal maqalatul khamis wal 20, dan ini makalah yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabi faqala kaifa asbahtum. Ini seakan-akan saya mentafsirkan rolong sejarah itu terjadi ya pada masa Rasul dengan kita. Rasul di satu pagi ya mendatangi sahabatnya, faqala, lalu beliau berkata, menyapa, kaifa asbahtum, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana keadaan pagi kalian? Nih, disapa oleh Rasul, bagaimana keadaan pagi kalian? Ternyata jawaban sahabat tidak selalu melulu mengatakan alhamdulillah. Ini jawaban para sahabat. Faqalu, maka sahabat pun menjawab, asbahna mu'minina billah azza wa jalla. Pagi ini kami ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla Ala. Jawaban para sahabat, ya. Adalah Rasul seorang murabbi agung, ya, ingin berusaha mendekat, ya, lebih dekat dengan para sahabatnya dan mencari tahu bagaimana kekurangan para sahabatnya dan kemudian juga menutupi dan menyempurnakan yang ada pada diri sahabatnya. Beliau sampaikan, "Fama alamatu imanikum?" Qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'ala al-kha wa narda bil qada. Ya. Kemudian Rasul mengatakan bahwa bagaimana ciri kalian benar beriman kepada Allah itu, biar benar iman kalian. Ya. Para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala. Pagi ini kami sabar dengan semua ujian. Wa nashkuru 'ala al-kha, dan kami bersyukur atas semua pemberian. Wa narda bil qada, dan kami pun ridha dengan semua ketetapan. Faqala, dengan senyum Rasul mengatakan, antumul mu'minuna haqqa, kalian benar-benar dalam keadaan iman yang benar. Iman yang benar, Rasul mengapresiasi sahabatnya ketika mengatakan 3 tadi, ya. Dilanjutkan oleh Rasul Muhammad SAW, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, u'budillah 'ala ridha fa illam tastati fa fis sabri 'ala ma takruhu khairun katsir. Ya. Sembahlah Allah, beribadahlah selalu kepada Allah dengan ridha. Sekiranya pun tidak mampu, cukuplah dengan sabar. Kenapa? Dalam sabar itu akan ada banyak kebaikan yang sempurna. Insyaallah, ya. Atas apapun yang kita lakukan, kalau belum sesuai dengan harapan, sabar. Atas semua yang Allah berikan, kita bersyukur. Atas semua ketetapannya, kita ridha. Dalam sabar atas semua kejadian-kejadian yang kita alami, akan ada banyak kebaikan demi kebaikan, insya
Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.